Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik tetap sehat, tetap kuat, dan terlebih tetap semangat ya untuk beribadah saat ini. Nah, adik-adik, minggu lalu kakak di sini berdiri sendiri ya. Nah, sekarang kakak ditemani oleh teman kakak namanya Grace. Hai, Hai, halo Grace, apa kabar? baik Kak. Terus gimana dengan ibadah online akhir-akhir ini? Saya masih tetap setia Kak mengikuti ibadah online. Nah, terus persembahanmu gimana? Apakah Grace masih tetap memberikan persembahan? Sebenarnya sih Kak, awal-awalnya saya itu nggak memberi persembahan. Terus? Karena saya pikir kan tidak ada orang yang melihat. Hmm. Tapi lama-kelamaan saya sih sudah mulai memberi persembahan. Hanya saja persembahan yang saya berikan itu sedikit. Karena uang jajan saya itu dikasih juga mama papa cuma sedikit. Itu dikarenakan sekolah kan hanya secara online. Jadi mau tidak mau uang jajan saya terpotong. Nah kalau saya memberikan lagi persembahan banyak, pasti uang jajan saya habis deh. Oh gitu ya Grace. Tapi kakak mengerti loh. Artinya akhir-akhir ini kan semua orang itu mengalami kesulitan, sulit dalam hal kebutuhan-kebutuhan, termasuk sulit dalam hal keuangan ya, karena situasi pandemi saat ini. Tapi Grace tahu enggak, persembahan itu bukan soal berapa banyak yang kita berikan, bukan soal harus dilihat orang lain, harus dilihat oleh teman-teman di sekolah minggu, atau harus dilihat oleh guru sekolah minggu. Tetapi ini persoalan hati, karena yang kakak tahu ada satu pribadi yang melihat hati setiap orang, yaitu Tuhan Yesus. Oh begitu ya Kak? Iya, itu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan satu cerita firman Tuhan yang akan mengajak kepada kita semua bagaimana kita harus memberi persembahan itu dengan hati. Nah, perenungan firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh teman kakak namanya Dwi. Tetapi adik-adik, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur datang di hadapan hadirat-Mu, mensyukuri akan segala pengasihan-Mu, kebaikan-Mu untuk kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon Tuhan boleh menguduskan, menyucikan setiap hati kami, agar firman-Mu yang kami akan pelajari bersama saat ini sungguh-sungguh boleh kami pahami, kami boleh mengerti, terlebih boleh mengubahkan setiap hati kami, supaya setiap hari kami semakin diubahkan dan juga serupa dengan Kristus. Tuhan berkati teman hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah dia boleh berkata-kata seturut dengan pimpinan dan kuasa daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih Kak Hesron yang sudah memimpin kita dalam doa. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kakak awali dengan sebuah pertanyaan. Tadi kita sudah menyaksikan drama antara Kak Hesron dan juga Kak Grace. Nah, Kak Dwi mau tanya, apakah adik-adik pernah melakukan seperti yang Kak Grace lakukan, yaitu tidak memberikan persembahan? Adik-adik bisa menjawabnya dalam hati. Lalu yang kedua, apakah adik-adik sadar bahwa ternyata ada satu pribadi yang melihat hati adik-adik ketika adik-adik memberikan persembahan? Lalu yang ketiga, apakah adik-adik tahu ternyata ada hubungannya antara kondisi hati adik-adik ketika adik-adik memberikan persembahan? Pertanyaan nomor 3 akan adik-adik ketahui ketika adik-adik bisa mendengarkan Kak Dwi mengajar dengan fokus. Hari ini sama-sama kita akan belajar dari kitab Lukas. Kitab Lukas memberikan informasi kepada kita bahwa Tuhan Yesus pernah berada di Yerusalem. Di Yerusalem, Tuhan Yesus itu mengajar banyak orang di bait Allah. Tuhan Yesus juga bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, adik-adik. Nah, adik-adik ada yang tahu siapakah itu ahli-ahli Taurat?
Adik-adik bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Siapakah itu ahli-ahli Taurat? Ya, ahli-ahli Taurat itu adalah seorang pemimpin. Mereka juga mengajar di Bait Allah. Mereka, namanya juga ahli ya, memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum Taurat dan juga hukum Musa. Tapi sayangnya adik-adik, mereka ini tahu tetapi tidak melakukannya. Bahkan mereka melakukan suatu hal yang jahat adik-adik. Makanya di dalam kitab Lukas ya, pasal 20 ayat 45 sampai 47, Tuhan Yesus menasihati orang banyak supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat, supaya hati-hati terhadap mereka. Karena kenapa? Di ayat 46 memberikan informasi kepada kita, mereka itu suka berjalan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, dan yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, di tempat terhormat dalam perjamuan. Ahli-ahli Taurat ini haus akan penghormatan. Mereka sangat suka diberikan pujian. Berarti mereka ini adalah seorang yang sombong adik-adik. Nah, di ayat 47 juga memberikan suatu fakta kepada kita bahwa mereka menelan rumah janda-janda. Kak Dwi, apa maksudnya dengan menelan? Siapa janda-janda? Oke, Kak Dwi akan coba jelaskan ya. Janda itu adalah seorang perempuan yang sudah menikah. Tetapi janda ini kehilangan suaminya. Dan di dalam sebuah keluarga, suami itu seorang yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, minum, dan juga untuk membeli pakaian. Nah, ketika seorang perempuan sudah tidak lagi memiliki suami, biasanya perempuan ini akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kehidupannya. Nah, bayangin adik-adik udah tidak punya suami dan biasanya akan mengalami kesulitan, diambil lagi sama ahli-ahli Taurat. Ya, menelan itu bisa diartikan mengambil atau merampas rumah atau harta yang dimiliki oleh janda ini adik-adik. Nah, di pasal berikutnya, ini adalah pasal yang akan sama-sama kita pelajari. Selain mengajar dan bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus juga ternyata adik-adik memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Siapa sajakah itu? Nah, adik-adik bisa baca di rumah ya nanti ya. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Nah, di ayat 1 dan di ayat 2 memberikan informasi kepada kita ada orang kaya dan juga ada janda miskin adik-adik yang memberikan persembahan. Di ayat 2 kita bisa baca bahwa Tuhan Yesus tahu jumlah yang diberikan janda miskin ini, yaitu 2% adik-adik. Dan Tuhan Yesus itu membandingkan loh ternyata adik-adik persembahan janda miskin dengan orang kaya yang saat itu memberikan persembahan. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika dia membandingkan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Berarti terus orang kaya. Mungkin juga adik-adik mungkin ya, termaksud juga ahli-ahli Taurat yang memberikan persembahan. Emang 2 peser itu seberapa banyak adik-adik? Dan kenapa Tuhan Yesus kok bisa tahu jumlah persembahan janda miskin ini? Nah, ternyata adik-adik, Kak Dwi coba jelaskan satu-satu ya. Zamannya Tuhan Yesus dan zamannya kita ketika memberikan persembahan itu beda gitu ya. Kalau adik-adik kita ibadah secara onsite di gereja, pasti memberikan persembahan seperti ini, bukan? Digenggam uangnya. Lalu adik-adik masukkan ke dalam kantong. Tidak ada yang melihat berapa jumlah uang yang adik-adik berikan ke kantong persembahan. Nah, kalau di zamannya Tuhan Yesus itu kelihatan adik-adik karena peti persembahannya itu bisa dilihat orang, dan Tuhan Yesus itu waktu itu duduk di depan peti persembahan dan bisa tahu jumlahnya, yaitu 2 peser. Terus kenapa Tuhan Yesus bilang kalau 2 peser yang janda miskin itu berikan lebih banyak daripada orang kaya gitu ya, di ayat 1. Ini suatu fakta yang mengejutkan bagi adik-adik mungkin ya. Kak Dwi coba jelaskan kepada adik-adik. 2 peser bagi bangsa Yahudi atau bagi bangsa Israel yang kita kenal saat ini, itu tuh tidak ada nilainya adik-adik. Kalau misalkan kita beri nilai ya, itu nilainya rendah dibandingkan 1 dinar pada zaman Tuhan Yesus, upah atau gaji yang diterima orang ketika mereka sudah selesai bekerja seharian. Perbandingannya adik-adik antara dinar dan juga peser itu 1 banding 128. Kalau misalkan kita andai-andai ya, kita berandai-andai
1 dinar itu 100.000 gitu uang Indonesia. 100.000 dibagi 128, hasilnya kita bulatkan jadi 800 perak. 800 perak dikali 2, karena janda ini memberi 2 peser. 800 dikali 2, 1.600 perak adik-adik yang janda miskin ini berikan. Dibandingkan dengan misalnya Kak Dwi yang waktu itu bekerja gitu ya, dapat duit 100.000, lalu Kak Dwi kasih persembahan misalnya 10.000 gitu ya, dibandingkan yang diberikan oleh janda miskin itu nggak ada nilainya gitu kan. 100.000 dibanding 1.600 perak, jauh banget gitu. Tapi kok kenapa Tuhan Yesus menilai yang diberikan janda miskin itu, contohnya ya, dibandingkan apa yang diberikan Kak Dwi, kenapa lebih besar gitu? Nah, jawabannya itu ada di ayat 4 ya. Dikatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Nah, betul saja, bagi Kak Dwi memberikan persembahan 10.000 itu sangat mudah gitu. Karena Kak Dwi punya 90.000 lagi. Itu suatu hal yang gampang, semua kita bisa melakukannya. Nah, kalau janda miskin ini apa dikatakan dalam Alkitab? Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bisa dibilang 1.600 perak itu sebenarnya nggak bisa gitu ya mencukupi kehidupan janda miskin ini untuk bisa beli makan atau bisa beli minum. Tapi hebatnya gitu ya, janda miskin ini memberikan semuanya, seluruh yang ia punya untuk dia bisa bertahan hidup. Janda miskin ini sebenarnya ya hanya bisa bersandar atau bisa hidup ya dari uang itu. Tapi janda miskin ini tuh nggak punya pemikiran kayak gitu adik-adik. Janda miskin ini mungkin atau memang benar gitu ya punya pemikiran bahwa 1.600 perak yang ia punya itu dari Tuhan, itu berkat dari Tuhan. Dan ketika dia memiliki keberanian untuk memberikan semuanya kepada Tuhan, berarti dia juga punya iman yang besar, bahwa punya keyakinan yang besar bahwa Tuhan yang akan mencukupkan kehidupannya. Tuh. Kalau misalkan ibarat kita sekarang ya, mungkin benar gitu seperti apa yang dikatakan oleh Mother Teresa, salah satu misionaris yang ada di Afrika. Beri, give until heart. Beri tapi sampai sakit gitu. Give but give until heart. Kondisi sekarang saat ini kita semua mengalami kesulitan gitu ya. Papa mama gajinya mungkin berkurang atau dipotong karena pandemi COVID-19. Itu juga mengakibatkan ke kita gitu ya, adik-adik kita juga uang jajannya jadi kepotong. Tapi satu sisi kebutuhan kita banyak gitu, bisa paket ya, kuota internet supaya bisa ibadah online, sekolah online, terus supaya bisa juga jajan online. Tapi firman Tuhan hari ini tuh mengingatkan kita supaya kita tetap memberi, bahkan menteladani janda miskin ini gitu, memberi dari kekurangannya. Bahkan juga janda miskin ini menteladani memberikan semuanya adik-adik. Dan Tuhan melihat itu, pergumulan yang terjadi di dalam hati kita. Karena ini sekali lagi adik-adik bukan suatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat ini dan Tuhan menilai ketika kita berhasil melakukannya, seberapapun yang jumlahnya kita berikan itu nilainya sangat besar dibandingkan ketika kita memberi dari kelebihan kita. Nah, ini menjadi tantangan buat adik-adik dan juga Kak Dwi saat ini ya, yang sama-sama mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19. Apakah kita tetap memberikan persembahan? Apakah kita masih memiliki hati yang tulus, yang ikhlas ketika memberikan persembahan? Atau apakah kita berani melakukan pengorbanan yang besar seperti yang janda miskin ini lakukan, yaitu memberi dari kekurangannya, bahkan memberikan semuanya. Ini yang menjadi perenungan kita hari ini adik-adik. Mari sama-sama kita belajar melakukannya ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan supaya kami boleh belajar menteladani janda miskin ini, yaitu memberi dari kekurangan, memberi dari situasi sulit yang saat ini kami lakukan. Dan ketika kami berhasil melakukannya Tuhan,
yaitu kami memiliki pengorbanan yang besar ketika memberi dari kekurangan kami. Engkau yang melihatnya, Tuhan Yesus. Engkau yang melihatnya, dan kami percaya pasti Engkau bangga dan senang ketika kami bisa berhasil melakukannya. Dan Engkau pun juga pasti bisa mengatakan bahwa apa yang kami berikan ini lebih besar dibandingkan orang-orang yang memberi dari kelebihannya mereka. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mampu memberi dari kekurangan kami, memberi dari situasi sulit yang saat ini kami lakukan, Tuhan Yesus. Mampukan kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga memiliki iman seperti yang dimiliki oleh janda miskin ini, bahwa Engkau Tuhan Allah yang mencukupkan dan yang akan memelihara kehidupan kami ketika kami memberikan apa yang kami miliki kepadamu sebagai persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami naikkan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kakak kembalikan kepada Kak Hesron. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Halo adik-adik, bagaimana setelah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu menarik? Pasti adik-adik senang kan mendengar cerita firman itu? Kakak berharap adik-adik itu kalau mendengarkan firman Tuhan bukan hanya setelah mendengarkan terus lupa firman-Nya, tapi kakak berharap ya supaya adik-adik itu belajar setelah pulang ke rumah sambil merenungkan firman Tuhan hari ini, sambil juga mau belajar untuk melakukan, mempraktekkan firman Tuhan itu. Itu yang Tuhan mau, supaya adik-adik dan kakak melakukan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kakak mau mengingatkan kembali ayat hafalan kita hari ini, yaitu 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, tetapi Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Semoga ayat hafalan ini terus kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari dan terlebih melakukannya. Adik-adik sekalian, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir pada saat ini, berkumpul bersama, belajar firman Tuhan bersama, terlebih memuji Tuhan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.